Belajar ekonomi mikro dari A sampai Z. Pernahkah kamu berpikir, kenapa harga makanan di kantin kampus bisa naik? Kenapa ketika harga sebuah produk turun, orang biasanya membeli lebih banyak? Kenapa ada barang yang sangat mahal, sementara barang lain justru murah? Kenapa sebuah perusahaan memilih memproduksi satu jenis barang, tetapi tidak memproduksi barang lainnya? Dan yang paling sederhana, kenapa kita harus memilih? Ketika uang kita terbatas, kita tidak mungkin membeli semua yang kita inginkan. Ketika waktu kita terbatas, kita tidak mungkin melakukan semua aktivitas. Semua pertanyaan tersebut membawa kita kepada satu bidang ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namanya ekonomi mikro. Di seri ini, kita akan mempelajari ekonomi mikro secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga pembahasan kompleks seperti permintaan dan penawaran. Bagian 1. Apa itu ekonomi mikro? Secara sederhana, ini adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan membuat keputusan. Misalnya, seorang mahasiswa memiliki uang 500.000 untuk 1 minggu. Ia harus menentukan apakah untuk makan, transportasi, pulsa, atau ditabung. Contoh lainnya, sebuah kedai kopi harus menentukan berapa banyak kopi yang dibuat dan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan. Itu juga ekonomi mikro. Bagian 2, mengapa ekonomi mikro penting? Karena sebenarnya, kita semua adalah pelaku ekonomi. Setiap hari kita mengambil keputusan ekonomi. Bagian 3, masalah ekonomi dan kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena sumber daya yang tersedia terbatas, sementara keinginan manusia tidak terbatas. Waktu juga merupakan sumber daya. Kamu memiliki 24 jam. Kamu ingin kuliah, belajar, bekerja, dan bermain. Tetapi waktu kita terbatas. Bagian 4. Pilihan dan trade-off. Trade-off berarti ketika kita memilih sesuatu, kita harus mengorbankan pilihan lainnya. Bagian 5. Opportunity cost atau biaya peluang. Ini adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika kita mengambil suatu pilihan. Bagian 6. Berpikir secara marginal. Seseorang akan melakukan suatu aktivitas tambahan jika manfaat tambahannya lebih besar daripada biaya tambahannya. Bagian 7. Insentif. Insentif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, seperti diskon, bonus, atau bahkan denda. Bagian 8. Konsumen dan produsen. Konsumen menggunakan barang untuk kepuasan, sedangkan produsen menghasilkan barang untuk keuntungan. Bagian 9. Bagaimana pasar bekerja? Pasar adalah mekanisme interaksi antara pembeli dan penjual. Harga memberikan sinyal penting di sini. Bagian 10. Ekonomi mikro dalam kehidupan mahasiswa. Tanpa disadari, kita menjalankan ekonomi mikro setiap hari melalui pilihan-pilihan kecil kita. Kesimpulannya, ekonomi mikro adalah tentang pilihan logis saat menghadapi kelangkaan. Di episode berikutnya, kita akan membahas permintaan dan penawaran. Pastikan kamu mengikuti pembelajaran berikutnya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.